Sebelum kita masuk ke topik utama kita, yaitu computational thinking, saya ingin membahas terkait DIKW model ini atau Data, Information, Knowledge, dan Wisdom. Jadi ini adalah piramid yang menunjukkan model DIKW ini. Di paling bawah itu ada data, kemudian naik menjadi informasi, naik tingkat lagi menjadi knowledge, dan yang tertinggi itu adalah wisdom. Nah, data ini adalah koleksi dari fakta dalam bentuk yang mentah atau raw ya, dan tidak terorganisir. Jadi ini tingkatan terendah dari dari model ini. Nah, kemudian data yang telah diolah sehingga mudah diukur, divisualisasikan, dan dianalisis itu kita namakan informasi. Atau dengan kata lain, informasi ini adalah data yang telah kita tambahkan dengan konteks. Nanti saya setelah ini akan menunjukkan contohnya secara langsung. Kemudian, informasi itu bisa menjadi knowledge ketika kita sudah paham bagaimana cara menggunakan informasi tersebut untuk tujuan tertentu atau goal khusus lah. Nah, yang terakhir, knowledge itu bisa menjadi wisdom ketika knowledge telah diaplikasikan untuk dapat meningkatkan efektivitas atau meningkatkan kinerja dari suatu proses atau tujuan gitu. Kemudian, informasi dan data ini adalah sesuatu yang telah kita ketahui biasanya. Jadi, things of past gitu. Sementara knowledge dan wisdom itu adalah sesuatu yang saat ini dan di masa depan akan kita gunakan. Itu ya, untuk memperjelas, saya akan menjelaskan model DIKW ini dengan contoh yang relevan dengan kefarmasian. Misalnya di sini kita bisa lihat ada beberapa angka 60, 2, 150, dan 90. Kemudian juga ada beberapa kata, yaitu budi, kaptopril, dan batu kering. Nah, angka dan kata-kata ini tidak bermakna apa-apa sebelum kita memberikan konteks terhadap data tersebut atau menghubungkan data-data tersebut menjadi suatu informasi. Nah, misalnya setelah diberikan suatu konteks bahwa data tersebut adalah data yang diperoleh di suatu fasilitas kesehatan, taruhlah misalnya puskesmas, maka kita mulai bisa memberikan konteks terhadap data-data tersebut. Misalnya di sini Budi itu menunjukkan nama pasien, kemudian dengan umur 60 tahun. Budi memiliki tekanan darah 150/90 mm raksa. Kemudian mengonsumsi obat kaptopril dan memiliki keluhan batu kering selama 2 minggu terakhir. Bisa terlihat kan ya, setelah kita memberikan konteks atau bahkan hanya dengan satuan, kita bisa mengerti itu adalah angka apa, menunjukkan apa. Dalam hal ini menunjukkan data-data dari pasien yang namanya Budi. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi ini dan juga informasi lain yang kita ketahui, kita dapat mengerti atau memperoleh knowledge atau pengetahuan bahwa Pak Budi ini mengalami hipertensi karena bisa dilihat tekanan darahnya melebihi tekanan darah normal dan telah mengonsumsi kaptopril selama 2 minggu. Nah, bisa dilihat berdasarkan data ini, setelah mengonsumsi 2 minggu, target tekanan darah normal belum tercapai. Ya, di bawah atau biasanya untuk laki-laki di 120/80 atau borderline-nya ada di 140/90. Nah, Budi mengeluh batuk kering, dan itu kita ketahui bahwa itu adalah efek samping yang umum dari penggunaan kaptopril. Dan dari sini bisa kita lihat berdasarkan informasi yang ada dan juga informasi lain yang kita ketahui, kita dapat menggunakan informasi ini untuk tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini untuk menganalisis apa sih yang terjadi dengan pasien Budi ini. Nah, selanjutnya berdasarkan knowledge yang telah kita tahu, kita dapat memperoleh wisdom.
Atau bagaimana nih cara memperbaiki keadaan pasien ini? Bagaimana rekomendasinya? Nah, di sini kita dapat melakukan atau merekomendasikan evaluasi kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat misalnya. Jangan-jangan Budi ini tidak rutin minum obat sehingga tekanan darahnya tidak turun gitu atau tekanan darahnya tidak tercapai tujuannya untuk menuju ke tekanan darah normal gitu. Bisa jadi misalnya hari ini minum, besoknya tidak, atau mungkin 2 hari minum, kemudian tidak. Nah selanjutnya, Budi juga harus diberikan konseling sebaiknya. Karena obat ini digunakan secara jangka panjang, Budi harus mengerti atau pasien harus mengerti dalam konteks yang umum bahwa memang obat ini harus dikonsumsi rutin setiap hari kalau bisa pada jam yang sama misalnya. Dan ada juga efek samping yang tidak diharapkan yaitu batuk kering. Nah yang terakhir, kita juga dapat memberikan rekomendasi dengan terapi non-farmakologi misalnya menyarankan pasien ini untuk menjaga makanan misalnya mengurangi asupan garam atau juga menyarankan gaya hidup yang lebih aktif dengan berolahraga secara rutin misalnya. Nah ini adalah wisdom atau knowledge yang kita gunakan atau aplikasikan untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi dari suatu hal. Dalam hal ini, memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, dari sini kita bisa mengerti bagaimana tingkatan suatu hal gitu dari mulai data, informasi, knowledge, dan wisdom, di mana data yang paling rendah dan wisdom ini yang paling tinggi dalam hierarki DIKW model yang sebelumnya telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama dari kuliah ini, yaitu terkait computational thinking. Nah, computational thinking adalah kemampuan problem solving atau memecahkan suatu masalah atau persoalan yang melibatkan berpikir secara logis atau rasional dan kritis. Nah, computational thinking juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk memformulasikan atau mengidentifikasi suatu masalah dan menemukan solusinya secara sistematis, secara runut, dengan jelas gitu ya. Tahapannya seperti apa dulu yang diselesaikan, hingga akhirnya ditemukan solusinya. Kemudian, computational thinking juga dapat diartikan sebagai proses berpikir. Thinking ya, berpikir. Dalam memformulasikan masalah dan menyatakan solusinya sehingga dapat dijalankan oleh komputer dengan efisien. Artinya di sini, computational thinking ini sudah dapat dikaitkan dengan penggunaan komputer sebagai tools bagi kita untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi terhadap suatu persoalan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa computational thinking atau skill computational thinking ini diperlukan atau penting untuk dimiliki oleh setiap orang termasuk mahasiswa? Nah jawabannya ada di video yang akan saya tunjukkan setelah ini yang berjudul Computational Thinking, Digital Age Skills for Everyone.